Oke, ini kelihatan ya? Terlihat? Kelihatan. Oke, selamat siang semua. Semoga pada sehat ya. Kemarin terakhir kita bahas yang sebentar yang saya perasaan udah buat tadi. Oke, kita kemarin bahas tentang ini ya, lubang hitam statik LHS berambut dalam dimensi tinggi. Jadi sekali lagi asumsinya itu adalah metriknya seperti ini, di mana d omega itu adalah yang di d-2, kemudian submanifoldnya itu adalah SD-2. Ya, dan F dan G itu diasumsikan adalah fungsi differentiable order 2. Kenapa? Karena persamaan Einstein itu adalah persamaan nonlinear order 2. Jadi dia harus minimal differentiable order 2. Nah, kemudian sebenarnya syarat tambahan ini yang GR sama dengan 1 per FR, ini sebenarnya nanti didapatkannya itu dari persamaan Einstein. Nanti akan saya jelaskan ya kenapa ini bisa seperti ini. Kemudian FR di sini, ini FR yang kita pilih adalah sama dengan ini karena mengambil analogi dengan Schwarzschild ya. Schwarzschild ataupun Reser-Nordström itu Oke, jadi syarat yang pertama itu kita ambil sebenarnya ini dari persamaan Einstein, itu nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, saya mengambil FR bentuk seperti ini karena apa namanya? Saya mengambil analogi dengan apa namanya? Dengan Schwarzschild ya, Schwarzschild. Kalau dibalik boleh nggak boleh saja, tapi nanti MR di sini tidak diasosiasikan lagi dengan massa. Jadi kita nanti harus hitung lagi namanya, ada yang disebut namanya Komar integral ya. Komar integral itu kita baru bisa menentukan massanya dari sana. Tapi kalau untuk ansatz seperti ini itu dijamin MR di sini itu terkait dengan massa. Ya. Nah kemudian T mu nu, jadi dia ada ininya apa namanya T mu nu itu tensor energi momentum. Kemarin itu saya ada kesalahan di sini harus ada tanda setengah ya di sini supaya itu konsisten. Jadi Lagrangiannya ini tensor energi momentum ini menggambarkan medan skalar real kita ambil untuk sederhananya. Medan skalar real gitu dan dia tak bermassa jadi tidak ada suku kopling, masih free dia, massless lah. Massless. Ya. Nah, kenapa massless nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian persamaan geraknya itu adalah bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian untuk sederhananya, karena ada itu statik, V di sini kita bisa ambil hanya fungsi dari R saja. Sebenarnya nanti kalau Anda kerjakan persamaan Einstein dan persamaan geraknya, karena kita hanya dapatkan FR ini dan GR ini hanya fungsi dari R, F dan G itu fungsi dari R, ini sebenarnya mengimplikasikan bahwa kita harus memilih ini ya. Tapi saya dari awal saya setting V-nya itu hanya fungsi dari R saja untuk penyederhanaan. Jadi sebenarnya dari analisa bisa agak panjang, tapi kita ambil setting seperti ini aja, ini konsisten aja gitu. Kalau itu ada R theta itu berarti nanti harus sifatnya aksis simetrik. Nah, kemudian persamaan Einstein kalau G mu nu sama dengan T mu nu, saya anggap konstanta di depan itu 1 gitu ya, biar sederhana. Itu nanti didapat bentuk persamaan Einstein-nya seperti ini. Nah, kalau persamaan 1 ini Anda bagi dengan F semua, ya karena kan G di sini sama dengan 1/F ya.
Super F. Ini saya bagi super F kuadrat, maaf. Anda bagi super F kuadrat, atau ini Anda kalikan F per G gitu ya. Nah, nanti Anda jumlahkan, itu akan saya dapatkan bahwa suku yang ini, kalau saya masukkan G sama dengan super F, dengan suku ini akan, saya masukkan ini, saya jumlahkan tadi, ini saya bagi, maaf, ini saya kalikan F per G, maaf. Ini saya kalikan F per G, F per G, betul ya, F per G. Nah, ini nanti saya jumlahkan, ini harusnya nanti dapat F prime plus F prime kali G ditambah G prime kali F itu akan sama dengan sama dengan 0. Ya. Sehingga turunan pertama dari D per DR dalam kurung FG itu sama dengan 0. Jadi dia akan dapat F kali G itu akan sama dengan konstan. Nah, konstan di sana itu kita bisa setting 1. Ya. Jadi Anda kalikan F per G saja di sini rasanya. Ya. Nanti akan Anda dapatkan ini. Bahwa GR itu sama dengan 1 per G. 1 per F, maaf. Oke, kemarin Anda dapatkan ini juga kan ya? Harusnya. Nah, untuk yang bagian surface-nya, itu sebenarnya cuma syarat konsistensi saja. Konsistensi dari dua persamaan ini. Jadi kalau Anda dapatkan solusi dari sini, maka Anda masukkan sini, dia konsisten. Oh ya, satu hal lagi juga. Ini Anda lihat di sini, ini hanya fungsi dari R saja, ini G hat, G topi, itu fungsi dari X, G besar ini adalah sebenarnya tensor Einstein, tapi untuk yang di lambda D, untuk yang di D-2 dimensinya, di submanifoldnya, ini adalah tensor Einstein pakai G hat, ya. Dan ini hanya bergantung pada X saja, dan ini adalah G topi AB, ini fungsi dari X saja. Nah, biar supaya dia itu konsisten, jadi kita ada ambil apa istilahnya anggapan bahwa RAB di sini adalah Einstein yang apa di submanifold D-2. Jadi dia sebanding dengan lambda D-2 kali G topi AB. Jadi Anda masukkan ke sini, ya nanti Anda didapatkan ini sama dengan konstanta kali GAB sebanding gitu ya. Kemudian dari persamaan gerak, ini persamaan gerak, ini dapat seperti ini, ya. Dan didapat bahwa F prime turunan ini yang sama dengan dV per dr sama dengan A dibagi R pangkat D-2 kali F. Kemudian integrasi lagi kita dapatkan V-nya itu sama dengan ini. B plus A itu adalah konstanta ya, di integral dr per RD-2 kali F. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu adalah pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, oke. Kemarin ada yang dapat seperti ini nggak? Kemarin yang dapat seperti ini? Untuk dapat solusinya ini juga nggak? Solusi yang seperti... Kenapa? Yang kemarin itu saya udah masukin G sama dengan super F-nya gitu. Ya, tapi intinya bahwa G sama... Iya, nggak apa-apa sih.
Tapi maksud saya kalau masukin ini juga hasilnya yang persamaan 1 dan 2 itu konsisten sebenarnya kan. Tinggal nanti ini kalau dijumlahkan berarti nanti ada yang dikurangin gitu ya. Nah, Anda nanti masukin yang persamaan yang dikurangin. Nah, sebenarnya ini kalau Anda lihat sebenarnya persamaan 1 dan 2 ini Anda lihat, ini kan di sini tidak ada turunan kedua ya. Anda lihat di sini. Artinya apa? Bahwa kalau tidak ada turunan kedua, ya biasanya suatu persamaan diferensial itu biasanya karena kan persamaan Einstein itu kan harusnya persamaan diferensial orde 2, ya, non-linear orde 2. Jadi harusnya di setiap persamaan ini itu harusnya ada orde 2. Gitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada orde 2 sama orde 1, nah persamaan 1 dan 2 itu sebenarnya adalah persamaan constraint-nya. Gitu. Persamaan constraint-nya, kendala. Nah, jadi nanti yang memang harus dipecahkan tuh yang benar-benar persamaan itu adalah yang di submanifoldnya, yang di komponen AB-nya. Ya. Gitu. Plus persamaan gerak seperti ini. Ya ini bisa dikatakan udah dapat solusi sih. Nanti sebenarnya di sini nanti Anda tinggal bisa nyari juga bahwa massa MR di sini itu terkait dengan V prime ya. Gitu. Dari sini. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Kemudian, kalau saya masukkan hasil di atas ke salah satu persamaan lah yang Anda sebut apa gitu ya. Jadi V prime kuadratnya ini saya ganti yang ini. Ini kan ada 1/f di sini. Itu didapatkan persamaan orde 1 ya. Tapi dia non-linear gitu. Non-linear itu faktornya ada ini nih. 1/f. Kira-kira dapat solusinya nggak ini? Ada yang pernah ngerjain nggak seperti ini? Tugas berarti ya, tugas ya, persamaan ini coba ada cari solusinya ya. Di mana? Di MATLAB atau di Maple lah ya. Atau di matematika. Dikumpulkan kapan ya? Maunya dikumpulkan kapan? Sore ini atau besok? Cuma pakai matematika aja. Anda bisa ketik nanti solusinya seperti apa. Udah masukin ke ini, kirim ke MS Team. Kira-kira kapan? Mau sore ini atau besok? Halo, halo. Halo, halo. Gimana? Semua punya matematika kan ya? Ada yang nggak punya nggak? Atau Maple lah? Oke, besok. Besok jam berapa? Besok jam berapa? Halo? Ada yang keluar ya? Kalau sore gimana, Pak? Besok sore? Iya. Boleh. Jam berapa ya? Jam 4 gitu ya? Oke. Oke. Kalau bisa sih, kalau memang Anda dapat solusi eksaknya, karena besok dikumpulkan, tolong nanti yang matematika atau Maple-nya digunakan itu ya, apa istilahnya tuh? Namanya. Ada jalan-jalan 1-2 langkah lah gitu. Manipulasinya seperti apa sehingga dapat solusi seperti itu. Kalau tidak ada ya berarti Anda tulis apa adanya aja kalau tidak bisa gitu. Baik. Ya, jadi saya minta ini yang solusi eksak lah. Pakai matematika. Ya besok sore lah. Jam 4 itu saya setting lah. Nah, jadi bayangan saya sih ini sepertinya tidak ada solusi eksak ya, tapi Anda coba ya. Anda coba sekalian gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti ini, kita istilahnya dalam tanda kutip, biasanya kita melihat perilaku solusi itu di sekitar boundary atau batas.
batasnya tuh apa? Kalau dia itu apa namanya black hole, lubang hitam, itu berarti dia ada 2 event horizon ya, dengan di outer boundaries yang kita sebut dalam hal ini asymptotic. Jadi asymptotic kenapa? Karena dia seperti ini, dia tidak ada konstanta kosmologinya ya. Konstanta kosmologinya juga kalau lambdanya lebih kecil dari 0, itu juga asymptotic juga ya, kecuali kalau lambdanya lebih besar dari 0. Itu yang di cosmological horizon, tapi itu nggak kita bahas. Nah, kalau Anda lihat, solusi di horizon itu kan biasanya di begini ya. Jadi kalau F di sini saya inikan terhadap apa namanya RH itu akan 0 kan. Tapi Anda lihat di sini, F prime di sini itu sebanding dengan F. Jadi kalau ini 0, dia akan meledak gitu. Jadi yang disebutnya adalah ill-defined. Jadi dia itu meledak turunan pertamanya, tapi dia geometrinya masih ADS2 times kali SD2 gitu. Gitu. Jadi hal seperti ini agak aneh gitu ya. Jadi geometrinya apa istilahnya ADS2 times SD-2 gitu ya. Ya smooth biasanya. Nah di sini ada nilai dari skalar dia tak berhingga. Jadi ini bisa dikatakan ill-defined gitu ya pada boundary. Seperti itu. Yang harusnya dia smooth atau jadi konstanta ya. Nah ini yang masalah gitu. Nah kalau di asimptotiknya tuh aman. Asimptotiknya bisa kita setting karena kalau F di sini menuju tak berhingga, kita setting dia MR-nya itu juga converge atau konvergen ke suatu nilai, ini kita sebut M, yang disebut namanya massa ADM, Arnold-Desser-Misner. Gitu. Jadi kalau kita setting seperti ini, Anda lihat di sini, yang ininya kan jadi, mana dari ini kan jadi 0 ya. Jadi FR itu bisa dikatakan konstan, jadi ini jadi konstan di sini. Tinggal yang ini kan. Nah yang ini berarti kalau menuju tak berhingga akan menuju 0 kan. Jadi artinya bahwa di asimptotik ketika R menuju tak berhingga, dia jadi konstan. Ini kita sebut aja V tahingga lah. V tahingga. Nah jadi oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi ini analogi juga dengan ini, dengan apa namanya, yang sebelumnya ya kan kita udah pernah bahas. Jadi kalau di asimptotik di tahingga, ya. Jadi dengan asumsi lambda D-2 itu lebih besar dari 0 atau positif, maka didapat ruang waktunya itu di tahingga itu konformal dengan M2 times SD-2. Ya, jadi apa namanya? Dia tidak konformal apa tidak jadi flat. Ya, tapi ketika kasusnya ini sama dengan bola berdimensi D-2, ya itu yang dilakukan oleh Tangerlini, maka solusi geometri di asimptotiknya itu jadi flat. Karena itu nanti jadi koordinat bola di n dimensi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup jelas? Semoga cukup jelas ya. Ini kenapa? Maksudnya belum jelas kenapa? Belum Pak, maksudnya bagaimana? Oh, belum ada pertanyaan, oke. Kemudian kita lanjutkan, nah cara mengatasi ini gimana?
Nah, sebenarnya ini ada cara untuk mengatasi ya. Jadi supaya si siapa turun persamaan geraknya itu solusinya jadi tidak jadi super F. Nah, ini salah satunya itu dengan memperkenalkan ada yang namanya disebut potensial skalar. Jadi potensial skalar ini bisa dikatakan yang disebut namanya self interaction term ya. Potensial, karena potensial itu kan, dan ternyata di sini minimal harus kuadratik, jadi V kuadrat, V pangkat 3, V pangkat 4, dan seterusnya, merupakan jumlahan lah seperti itu. Jadi minimal dia harus V kuadrat, jadi tidak boleh V pangkat 1. Kalau V pangkat 1 berarti harus ada V kuadrat ya, jadi misalkan AV tambah B V kuadrat, misalkan seperti itu. Itu kemungkinan boleh. Nah, jadi sama settingnya seperti yang sebelumnya. Ini juga dari persamaan Einstein ya, yang G sama dengan 1 per F. Kemudian FR-nya juga kita ambil bentuk fungsinya sama seperti ini. Nah, cuma yang membedakan nanti itu adalah di tensor energi momentumnya. Tensor energi momentumnya itu ada penambahan ini, suku ini. Ini sebenarnya diturunkan dari Lagrangian, ya, cuma nggak saya tuliskan aja untuk mempersingkat. Nah, V di sini secara umum fungsi dari V. Boleh nggak saya bentuk sebagai fungsi dari X? Bisa saja. Tapi nanti itu yang menyebabkan persamaan geraknya bisa berubah. Tidak lagi seperti ini. Dan bisa jadi ini juga bisa berubah kalau V-nya itu fungsi dari X ya. Jadi kita ambil V-nya itu self interaction atau yang fungsi dari V saja. Kemudian persamaan geraknya itu ada suku ini. Minus dou V per dou V. Ini turunkan juga dari Lagrangian. Anda pernah menurunkan ini inilah seperti apa? Partikel titik dengan potensial ya, satu dimensi. Sama, cuma nanti yang bagian sininya diganti koordinat umumnya itu dengan V ya. Dan ada diganti Laplacian di sini karena di sini V itu fungsi dari X dan di sini adalah koordinat diganti dengan V. Oh ya, satu hal lagi juga ya, persamaan seperti ini disebutnya kita medan ya. Medan skalar. Maksudnya medan skalar itu begini. Ini menggambarkan sistem banyak partikel ya. Jadi kalau misalkan kalau Anda bisa baca di Goldstein di bagian awal, di bagian akhir tentang mechanics of continuous media. Jadi kalau Anda tinjau satu osilator harmonik, ya kemudian Anda misalkan osilator harmonik itu punya solusi X dan omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, terus kemudian Anda membuat serial itu. Anda jajarkan osilator harmonik itu ya sampai n buah gitu ya. Nah, itu nanti X-nya yang tadi itu akan diganti menjadi V gitu. Jadi itu menggambarkan Vx di situ adalah fungsi dari osilator harmonik. Jadi osilator harmoniknya banyak. Kita anggap dia kontinu. Nah, itu interpretasi medan seperti itu. Terkait mekanika benda kontinu ya, medium kontinu, benda kontinu lagi. Jadi kalau ada partikel titik itu banyak. Gitu ya. V di sini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian cara pemecahannya gimana? Oh, sorry, ini kita bicara persamaan Einstein juga. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan Einstein yang sebelah sininya sama, cuma yang membedakan nanti di sini ada tambahan suku potensial ya. Di sini maupun di sini. Dan juga di sini. Oke. Jadi ini persamaan Einstein-nya. Ini G mu nu, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan T mu nu. Ini ada penambahan ini aja perbedaannya.
Kemudian sama ya, jadi dari sini karena V-nya itu hanya fungsi dari R saja, maka V di sini juga sebenarnya fungsi implisit terhadap R juga. Cuma G hat aja dan G hat, G besar hat AB yang fungsi dari X. Nah, jadi bisa disimpulkan ya analisisnya bahwa ini juga sama kita ambil bahwa submanifold yang berdimensi D-2 itu juga dia harus Einstein. Ya. Jadi R topi AB sama dengan lambda D-2 G topi AB. Kemudian persamaan geraknya yang sebelumnya di sini sama dengan 0. Ya. Ini ada suku ini minus dou V per dou V. Gitu. Jadi bisa dikatakan karena ini non-linear, jadi solusinya secara umum tidak bisa dipecahkan secara umum. Ya. Artinya sangat-sangat sulit sekali mencari solusi eksaknya. Nah, makanya seperti tadi kita meninjaunya biasanya di batas, di horizon, ya, yang event horizon dengan di asymptotic. Nah, ini kalau kita lihat di sini sama. Jadi kalau di horizon FRH-nya ini sama dengan 0 kan di sini. Ya. Karena di sini diambil 0, sebenarnya kita sebenarnya tidak perlu juga mengambil V prime itu di R sama dengan RH itu menuju 0 ya. Jadi sebenarnya kalau dari sini cukup mengambil F itu ini pada RH itu akan sama dengan 0. Sehingga akan didapatkan bahwa dou V per dou V itu akan sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya kalau dari sini itu ada asumsi bahwa ini ada sebuah apa istilahnya ya? Persamaan yang harus dipecahkan. Dan persamaan yang dipecahkan itu dia harus berupa titik. Jadi sehingga medan skalar di sekitar horizon itu dia konstan, kita sebut aja ini VH. Ini konstan, saya lupa bilang. Sehingga kalau dari sini, karena ini konstan, maka dia harus turunannya di RH itu akan menuju 0, jadi sama dengan 0. Gitu. Nah, ini bisa dikatakan suku self interaction ini membantu kita agar supaya V prime di sini dia tidak ill-defined, tidak diverge, tidak meledak gitu ya. Jadi bisa kita setting dia itu konstan. Dan geometrinya dia smooth ADS2 times kali SD-2. Itu di horizon. Kemudian di di asymptotic ya. Sama seperti tadi. Jadi kita ambil dia V prime di sini sama dengan 0. Ya. Mana tadi? Nah, persamaan V prime di sini sama dengan 0. Karena kalau di tangga kan dia F ini konstan kecenderungannya kan. Maka agar supaya ini tidak meledak, biasanya ini diambil V prime itu sama dengan 0. Sehingga nanti turunan ini juga akan 0. Dou V per dou V. Dan di tahingga, VRD ini akan menjadi konstan. Kita sebut aja V tahingga. Nah, biasanya kalau Anda pernah dengar yang disebut namanya modula itu moduli tulisannya. Itu terkait dengan nilai medan skalar dia konstan. Nilai medan skalar dia konstan. Dia walaupun konstan di sini, tapi maksud saya nilainya tidak ditentukan. Artinya masih bisa bervariasi gitu ya. Karena ini bergantung pada modelnya seperti apa. Nah, kemudian juga kita ambil sama limit R menuju tabur hingga MR itu adalah M di sini adalah massa ADM atau massa lubang hitamnya. Ya. Nah, maka kita akan peroleh jadi di tahingganya itu dengan asumsi lambda D-2 itu lebih besar dari 0, maka geometri ruang waktunya secara umum tuh sama seperti tadi, konformal dengan M2 kali SD-2. Begitu juga ketika kita ambil ini sama dengan bola berdimensi D-2, maka geometrinya itu menjadi
geometri datar. Oke. Nah, ini sekarang contoh model ya. Model yang kita kenal misalkan adalah potensial yang ini, V kuadrat. Jadi seperti tadi saya bilang, ini minimal ada harus V kuadrat, tidak boleh V misalkan. Kalau pangkat 1 tuh tidak ada, pangkat 1 malah akan menghasilkan singular juga yang sama. Ya. Kalau V-nya itu ini. Kalau V-nya itu linear, berarti kan turunan pertama itu konstan ya. Konstan berarti ya sama halnya dengan yang tadi massless ya. Jadi dia minimal harus ada V kuadrat. Kalau di sini sama konstan boleh, atau ditambah konstan, ditambah lagi V gitu. Jadi persamaan kuadrat yang lengkap, itu boleh. Gitu. Nanti kalau di sini Anda lihat, turunan pertama dari ini sama dengan apa V-nya? Sama dengan 0, berarti didapat bahwa V di sini adalah titik kritisnya itu pada V sama dengan 0 kan? Jadi ini adalah bentuk kuadrat gitu di sini. Jadi penambahan suku-suku yang konstan dengan pangkat 1 dia biasanya hanya menggeser vakumnya saja. Kalau di sini vakumnya ini 0, kalau yang ada tambahan itu dia tidak 0. Kemudian ada lagi yang kita kenal disebut namanya V4 teori yang bentuknya seperti ini. Ini masih real, teman-teman, masih real. Jadi M di sini kita ambil itu lebih besar dari 0 atau positif. Yang biasa kita sebut adalah coupling. Coupling di sini adalah coupling mass-like coupling namanya. Karena kita sebut massa ketika kita masuk ke teori kuantum gitu ya. Dengan renormalisasi segala macam, ini baru kita bisa interpretasikan sebagai massa setelah dapat koreksi kuantum. Awalnya dia cuma parameter coupling saja. Makanya kita sebut mass-like coupling. Karena nanti akan menghasilkan massa pada level kuantum. Dan kemudian yang ini yang kuadratis, ini yang pangkat 4 ya, yang quintic ya. Cubic itu pangkat 3. Pangkat 3 boleh nggak? Ya, pangkat 3 boleh ya. Pangkat 4 juga boleh, tapi biasanya yang terkenal itu kalau nggak kuadratik, ya cubic seperti ini. Ya. M itu besar dari 0, dan lambda itu disebut konstanta coupling. Ya, coupling V4 itu dia benar real. Bisa lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Ini akan kita bahas. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, MV kuadrat, ya, untuk M besar dari 0 itu terdapat satu titik ekstrim. Sehingga kalau saya nanti turunkan itu sama dengan 0, maka akan diperoleh V-nya sama dengan 0. Nah, biasanya nanti kalau ini kan kita setting sama dengan konstan dia di tahingga. Ya. Kemudian di horizon dia konstan, oke. Kemudian di tahingga juga konstan dia V tahingga. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai VH ini yang kita sebut moduli ini itu dia bernilai di vakum pada potensial kan di sini. Oke. Jadi karena di sini cuma ada satu titik ekstrim atau titik vakum, maka otomatis ya berarti VH di sini itu sama dengan V tahingga. Karena cuma punya satu vakum. Ini sama dengan 0. Jadi analisa berikutnya menggunakan ini ya maksudnya yang ini. Jadi solusi di sekitar horizon itu ada S2 D-2 dan di asintotiknya dia tuh seperti ini. Nah, kemudian kalau di V4 teori gimana? Kalau untuk lambda lebih besar dari 0, ini juga hanya terdapat satu titik ekstrim. Oke. Sehingga juga kita akan memperoleh hasil yang sama dengan yang V kuadrat. Karena titiknya cuma satu kalau untuk yang lebih besar dari 0. Ya. Nah, jadi analisanya menggunakan tadi yang ini 10. Nah, kalau untuk yang lebih kecil dari 0, kalau lambdanya lebih kecil dari 0, ini ada 3 titik ekstrim. Ada yang 0, ada yang bukan 0 kan, karena di sini kan kalau Anda turunkan, ini kan jadi nanti V kali M ditambah lambda V kuadrat, 4 ya. 2V
Ya, kalau Anda turunkan, dou V per dou V itu sama dengan 2V Anda keluarkan. 2V-nya Anda keluarkan. Jadi dikali dengan M ditambah 2 lambda V kuadrat. Oke. Jadi karena apa namanya itu sama dengan 0, berarti kan bisa V-nya sama dengan 0 atau M ditambah 2 lambda V kuadrat sama dengan 0. Lambdanya kan dia negatif ya, jadi kalau Anda ambil tanda mutlaknya ini negatif, itu didapat V-nya untuk yang vakum itu adalah akar plus minus dari M, akar dari M per mutlak lambda. Oke. Jadi itu ada 2 yang 0, kan ada yang plus minus dengan 0. Jadi ada 3. Nah, makanya ketika di vakum di sini, kita bisa memperoleh mau VH dengan tahingga sama seperti ini misalkan di 0 atau antara VH misalkan dia itu di 0 ya. Kemudian di V tahingganya dia misalkan ini lain gitu ya. Saya juga. Jadi bisa dikatakan VH di sini dia unstable dalam konteks potensial karena kan dia biasanya di situ nilainya tuh ada titik 0 yang disebut namanya maksimum lokal. Ya, dia titik tidak stabil di situ. Nah, kemudian 2 ini tuh di bawah nilainya negatif yang V-nya yang plus minus akar dari M per mutlak lambda. Jadi ini yang stabil gitu. Stabil. Ya, itu terkait dengan selanjutnya juga sama, Anda tinggal menggunakan yang tadi slide yang ke-10 ya, terkait dengan ini. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu tadi potensialnya harus dalam bentuk polinomial ya, Pak. Kalau misal ini kan yang lambda kurang dari 0 itu kan eh, apa? Maksudnya bisa pakai potensial sign Gordon gitu, Pak. Oh, iya, Yang oke. bentuk cos itu. Oke, ya. Bisa, itu bisa. Bisa juga, nggak masalah. Kalau sign Gordon kan berarti ada banyak ya, ada tabur hingga buah itu ya, yang minimum ya. Iya. Nah, bisa itu bisa. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti V-nya itu dia ada 0. Sebentar, kalau misalkan cos itu ya, misalkan cos V ya, kalau dia itu 0 itu berarti dia ada berapa itu? Kelipatan dari itu ya nilainya ya, kelipatan dari pi ya. Kalau cos 0 ya. Kalau misalkan sin Gordon kan sin ya. Ini maksudnya sin Gordon yang sin kan, ada lagi yang sin hiperbolik. Itu beda Iya, lagi yang kalau sin, Pak. yang sin ya. Kalau yang sin dia memang nanti V-nya itu bergantung, ada banyak dan dia kan periodik ya. Jadi V-nya itu ada kelipatan dari MP, di mana M itu dari 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Kalau ada sin Gordon yang sin hiperbolik, itu beda lagi. Kalau sin hiperbolik itu dia cuma satu rasanya ya. Cuma satu titik minimumnya rasanya ya, setahu saya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Halo? Ada pertanyaan yang lain nggak? Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan lagi nih karena saya udah habis ya. Sebentar ya.
Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ini kelihatan ya? Halo, halo. Terlihat, Pak. Oke. Judulnya apa? Higher dimensional static black holes. Oke. Good. Ya, ini ada nanti terkait dengan apa namanya materi yang nanti untuk minggu depan berarti Senin jam 11 ya. Kita mulai di MS Teams. Karena saya akan memberikan kuliah tentang ini. Nah, ini jadi sebenarnya ini jadi saya cerita umum dulu ya. Jadi ini misalkan secara umum tuh Einstein-Hilbert action itu dengan medan materi itu sama dengan ini. Nah, medan materi itu ada yang terkait suku perfect fluid, misalnya kita ambil, atau fluid secara umum. Kemudian ini ada medan gauge di sini. Kemudian ini adalah coupling gauge. Nah, coupling gauge itu secara umum dia bergantung pada V, di mana V itu adalah medan skalar. Nah, ini medan skalar secara umum, di mana dia ada coupling di sini yang self interaction-nya itu ada dua. Ada potensial dengan ada disebut namanya metrik, karena ini kalau ada banyak ya, kalau tadi kan kita bicara tentang satu buah medan skalar. Nah, sekarang ini ada banyak medan skalar gitu. Nah, self interacting coupling ini seperti ini dengan yang ini itu membantu salah satunya tadi mencegah agar supaya tidak ada solusi yang singular di sekitar boundary atau batas, tapi di antara batas dengan ininya ya memang tidak dijamin gitu ya. Tapi minimal kita dapatnya di boundary itu dia finite atau regular lah. Nanti kalau antara boundary misalkan atau horizon dengan asymptotic, kita harus beri syarat tambahan lagi dia supaya dia smooth gitu ya. Nah, biasanya kalau dari smooth itu nanti bisa kita gluing solusi lokal sehingga nanti jadi maximal solution. Nah, ini contohnya. Nah, F lambda di sini kita ambil adalah Maxwell ya. Sebenarnya ini bisa Anda ambil juga sebagai yang Mills ya, tapi saya ambil yang sederhana dulu lah, yang U1. Gitu. Nah, ini persamaan Einstein-nya seperti ini ya. Ini perfect fluid. Bentuknya itu seperti ini, perfect fluid. Ya, jadi kalau Anda turunkan ini jadi seperti ini. Kemudian ini ada yang disebut namanya persamaan Maxwell-nya. Nah, persamaan Maxwell di sini, ya, itu ini kan sama. Jadi ini dalam bentuk kovarian ya. Anda udah belajar relativitas khusus kan ya, bentuk kovarian udah kan ya? Harusnya mau udah ya. Udah belum belajar itu tentang kovarian form atau kontravarian form udah ya? Yang relativitas. Halo? Udah belum? Di teori relativitas Einstein, Pak. Di pengantarnya atau di relativitas Einstein? Dua-duanya sih, Pak. Yang pengantar. Oke, artinya Anda udah familiar dengan simbol ini kan ya? Yang lain gimana yang lain? Zahir? Udah pernah lihat sih, Pak. Oke. Itu saya bilang pernah lihat itu, Anda paham nggak? Masih ingat-ingat, Pak. Kalau ini gimana, Weni? Familiar nggak dengan ini? Halo, Weni. Familiar nggak dengan ini, simbol ini? Kontravarian, atau belum tahu? Oke. Sudah pernah lihat semua ya. Jadi, sekali lagi, kalau ini ada simbol yang sama, mu dengan mu itu menandakan dia adalah penjumlahan. Ini juga sama nih, ada lambda sigma ini artinya penjumlahan. Biar gampang. Jadi medan listrik itu didefinisikan bukan di F-nya, tapi di G-nya, di mana G di sini itu didefinisikan sebagai ada coupling di sini dengan F sigma F mu. Nah, Bianchi identity-nya itu kita ambil pada potensial field strength ini yang tensor kuat medan ini.
kita ambil. Gitu. Ini Anda kalau nggak percaya Anda masukkan aja. Ini identically zero. Jadi identically itu memang apa ya nol secara identik dia. Jadi dikatakan identically itu kalau kita setting sama dengan nol, di sini juga sama dengan nol itu identik. Jadi nol sama dengan nol. Jadi identically. Nah, itu untuk persamaan gerak dari medan gauge yang Maxwell. Kemudian ada lagi yang skalar. Nah, ini ada penurunan agak rumit ya. Jadi Anda terima telan aja lah ya gitu. Jadi ini bentuknya jadi seperti ini. Dan secara umum kalau Anda tracekan dari persamaan Einstein di sini, ya itu nanti akan Anda dapatkan bahwa secara umum itu adalah R itu bentuknya seperti ini di persamaan 10. Jadi memang kalau V sama dengan 0, dan kalau Anda tidak ada V di sini, kemudian rho dan P-nya itu 0, jadi ini 0, ini juga 0, Anda lihat di sini R-nya itu sebanding dengan D-4 per D-2. Jadi makanya kali ini, kali R lambda sigma FF. Gitu. F lambda F sigma. Jadi kalau di D sama dengan 4, dia memang akhirnya 0. Ya kan? Nah ini saya nggak akan bahas yang ini sebenarnya terkait dengan apa namanya di boundary ya, bahwa apa istilahnya ini terkait di boundary. Nah, jadi ini terkait dengan misalkan Anda bayangkan U itu misalkan Anda bayangkan ya partikel titik black hole, ya U itu adalah open set di sekitar atau offset itu himpunan buka di sekitar titik 0, ya. Tapi ada titik x0 di mana dia bukan elemen dari open set tersebut, jadi dia di luar. Nah itu contohnya nanti akan saya kasih contoh bahwa ini terkait dengan boundary, satu horizon, satu lagi yang di asymptotic gitu ya. Ya ini penurunannya sebenarnya ya mengambil analogi dengan ini apa namanya ruang waktu statik secara umum ya. Jadi ya kita akan ambil contoh aja lah, untuk pembuktian ini agak panjang kemarin. Nah ini yang kalau tadi saya bilang FG ini saya ambil E pangkat A dengan E pangkat B. Jadi F sama dengan E pangkat A, G-nya sama dengan E pangkat B. Ya. Dan apa namanya, ini juga sama, yaitu dengan materi. Ini kebetulan saya ambil vakum. Kalau untuk materi, kita dapatkan persamaan 15. Ya. Nah ini yang kita udah bahas kemarin, ini juga sama untuk yang apa namanya Reiser-Nostrom. Nah Reiser-Nostrom ini yang menariknya adalah kalau kita menganalisa Bianchi identity ini, baik di 4 ataupun di dimensi hingga, ya mana tadi? Nah ini Bianchi identity ini. Jadi kalau kita analisa, itu ternyata yang komponen F10, jadi komponen F mu ini yang tak 0, itu bisa kita pilih F01 lambda, hanya fungsi dari R saja untuk kasus statik ini. Atau nanti ada pakai FAB lambda, itu terkait dengan medan magnetik. Tapi medan magnetiknya, ini saya ambil 0 aja dulu. Ya. Jadi kita murni medan listrik lah. Ini kan jadi solusi Reiser-Nostrom lah ya, di higher dimensional. Gitu. Ini kemarin kita udah bahas gitu ya. Yang ini adalah apa namanya radius horizonnya yang R+. Ya. Kemudian di sini ini adalah radius dari ADS2-nya ya, yang bergantung pada R+ atau horizon. Aduh, ini harusnya saya ganti R+ ya. Mohon maaf, nanti akan saya perbaiki.
Ya, ini untuk yang ini ya. Oke, ini saya ganti harus. Oke. Nah, ini didapat yang disebut namanya limit ekstremal ketika yang suku di dalam ini sama dengan 0, di mana jadi kan ini harusnya ada dua horizon kan. Satu inner horizon yang disebut namanya Cauchy horizon, satu lagi event horizon. Ya, itu dari radius ini. Oh ya, V-nya kita ambil 0 ya, untuk sederhananya. Nah, itu solusi-solusi yang bisa dikatakan eksak. Nah, kalau untuk yang tidak eksak gimana? Nah, yang untuk tidak eksak itu sama seperti ini juga. Ya, jadi F01-nya itu ada faktor ini. Kalau tadi itu cuma yang ini aja, ya key-nya itu cuma 1, di sini key-nya ada beberapa. Dikali dengan faktor inverse dari R curl ya, yang coupling gauge-nya. Kemudian ini potensialnya, aduh V di sini tadi saya tulisnya V, ini potensialnya V ya. Berarti saya rubah lagi berarti. Ini harusnya yang ini V ya, bukan V curl ini. Ini harusnya V di sini. Nanti akan saya ganti lagi. Oh, sorry, maaf. Ini V-nya ini sama dengan 0, sorry. V curl di sini tuh terkait potensial ini. Ini yang kita sebut namanya potensial lubang hitam atau black hole potensial. Jadi potensial black hole ini dia bergantung pada V dan Q kuadrat lah ya, Q lambda, Q sigma. Maaf. Jadi V-nya itu saya setting 0. V-nya itu saya setting 0. V potensial, skalar potensial, sedangkan V di sini kita sebut potensial lubang hitam. Walaupun memang V curl di sini itu fungsi dari V, ya karena R inverse ini kan, yang R curl inverse ini kan dia fungsi dari V ya. Tapi ini kita tidak sebut skalar potensial. Jadi kita nyebutnya black hole potensial. Kenapa black hole potensial? Ini salah satunya nanti ini terkait dengan muatan di sini ya. Muatan. Jadi kalau misalkan yang kasus sebelumnya, R-nya itu kan dia 1 atau identitas, maka V-nya di sini jadi Q kuadrat kan. Tapi kalau secara umum tuh seperti ini. Gitu. Kemudian kita mengambil analogi juga dengan yang sebelumnya. Solusi dari EAR ini kita ambil seperti ini. Ya. Dengan limit ketika R menuju berhingga itu sama dengan M yang disebut namanya massa ADM. Gitu. Kemudian ini ada di tahingga saya ambil V0, sedangkan RH di sini saya ambil VH. Jadi nanti kita sifatnya itu adalah meninjau persamaan Einstein ini beserta persamaan geraknya itu di sekitar horizon dan asimptotik. Nah, di sekitar horizon itu jadi bentuknya seperti ini. Ini saya juga lupa harusnya R plus ya. R plus di sini. Jadi R plus di sini adalah terkait dengan horizon ya. Nilai di horizon. VH di sini adalah terkait dengan V curl ini dievaluasi pada RH. Kemudian massa dari black hole ini itu tidak lain adalah kalau Anda ambil ini Anda evaluasi di RH, ini kan sama dengan MRH nanti ya. Nah, MRH itu yang sama dengan M ini tadi. Ini adalah sama dengan massa black hole. Nah, ini sama dengan persamaan 37 ini. Jadi ini adalah massa black hole.
Ada pertanyaan nggak? Di asimtotiknya saya belum sempat cerita ya, bahwa di asimtotiknya itu juga sama. Jadi kita dapatkan apa namanya, yang analogi dengan yang kita bahas di slide tadi. Jadi intinya itu sama. Kalau nggak dia itu bukan sphere, berarti dia konformal dengan M2 kali SD-2. Kalau dia itu sphere yang D-2-nya itu jadi flat. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Oke. Berarti tugas lagi kalau nggak ada pertanyaan ya. Nah ini saya materi terakhir hari ini lah ya. Nah ini yang disebut ada namanya non-trivial static spacetime. Kenapa disebut non-trivial? Jadi kalau Anda lihat di sini, ini static spacetime seperti ini kan, SD-2-nya tuh seperti ini. Ya, metriknya lah. Nah, kalau non-trivial ini itu apa namanya? Yang permukaannya itu jadi seperti ini, yang D-2-nya. Jadi dia konformal dengan permukaan 2 dimensi dikali dengan sebuah submanifold D-4. Gitu. Jadi ada faktor CR di sini. Nah ini yang dikatakan non-trivial. Nah biasanya itu kita ambil ansatsnya seperti ini delta ini fungsi dari R, dan BR itu analog dengan yang tadi. Jadi ini ada lambda, di suatu konstanta dikurangi ini sama, ini kan kita indikan ya, dengan ini. Ini saya belum ganti ya D-nya. Harusnya ini D-nya D kecil ya semuanya. Bukan D besar. Nah sekarang tugas Anda dari persamaan 38 ya. Itu saya foto dulu. Jadi tugas Anda itu adalah hitung Ricci tensor untuk metrik 38 dengan keterangan metrik 39 seperti ini. Jadi delta itu fungsi dari R, dan BR itu bentuknya seperti ini. Atau ini nanti digabungkan, perlu digabungkan nggak tugasnya dengan yang tadi? Berarti ditambah lagi sehari lah ya. Tambah lagi sehari, berarti hari Sabtu sore ya. Jumat kan Anda ini. Sabtu sore aja dikumpulkan ya, jam 4 ya. Gimana? Halo, ada pertanyaan? Halo, halo. Iya, Pak. Jadi dikumpulkan hari itu aja ya, hari apa namanya? Hari Sabtu ya, Sabtu jam 4 ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau delta di metrik 38 itu apa ya, Pak?
delta ini ya, delta ini sebuah Delta fungsi aja. aja. Fungsi aja ya. Iya, delta itu fungsi dari R saja. Baik, Pak. Sebenarnya Anda bisa aja nuliskan ini F, ini G gitu kan. Jadi artinya bahwa memang apa sebenarnya ini terkait dengan paper saya tentang Schirmer model yang saya extend ke dimensional. Jadi delta di sini memang kalau untuk Schirmer itu dia tidak. Jadi gini, kan kita tadi kan merumuskan G itu sama dengan 1/F ya. Nah sebenarnya secara umum itu tidak bisa kita setting G itu sama dengan 1/F gitu. Jadi makanya ini kita ambil pakai delta aja. Gitu. Jadi ansatz ini biasanya memang terkenal di Schirmer model. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan?